Kalau suatu saat pun mereka berhasil penjarakan saya, saudara jangan bersedih gitu. Nah, jangan merasa belas kasihan kepada saya. Kasihan saya sama si Jepang ini kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para warga yang menunggukan video-video ongok dari saya. Apa kabar Anda semua? Semoga sehat-sehat saja ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga, ya umatnya jadi pada ongok raya, sahabat. Anda kalau tidak percaya, saya akan tunjukkan lagi kepada Anda. Ini ada lagi umat oten lah ya, lebih tepatnya orang-orang culul emang nekat yang super duper ongok. Jadi ini adalah JDP channel, nih orang yang ngaku murtadin juga ya. Nah, dia ini kalau Anda kunjungi channelnya itu sahabat, maka Anda akan menemui thumbnail seperti ini ya. Ngaku Islam taat, bikin malu aja, lu kampret. Jamal Dodi siap menyusul Yusuf Manubulu ke Prodio. Nah, ini adalah thumbnail di channelnya kita ya, channel Bamtri di yang ini sahabat. Kalau Anda kunjungi channel Bamtri, maka Anda akan, nah ini sama persis ya. Yang ini ya sahabat, yang sebelah kanan ini. Sama persis, ngaku Islam taat, bikin malu aja lu kampret, Jamal Dodi siap menyusul Yusuf Manubulu ke Prodio. Ini 3 minggu yang lalu, dan videonya itu 2 minggu yang lalu. Artinya dia mau reaction video kita yang itu, sahabat. Nah, apa video kita yang mau dia reaction itu? Coba kita putar dulu ya. Ini saya akan memberikan kesaksian bagaimana Tuhan Yesus memanggil saya tahun 2000, saudara. Jadi saya terlahir sebagai seorang muslim, dari lahir saya memang sudah muslim. Saya ini namanya adalah Jamal Dodi Pasaribu. Saya orang Batak asli, tapi sudah dari kecil sudah muslim. Jadi saya lahir di Pekanbaru. Maksudnya saya kecil di Pekanbaru, mulai besar dan sampai saat ini bersama-sama melayani Tuhan. Jadi waktu saya kecil itu, saya adalah orang yang rajin sholat, dan bahkan puasa saya tidak pernah ketinggalan puasa Ramadan. Makanya saya untuk buka puasa hafal. Ini adalah pengakuan yang umum dari seorang oten, dan ini wajib mereka lakukan pengakuan-pengakuan seperti ini. Tidak pernah tinggal sholatnya, tidak pernah meninggalkan puasa, gitu ya sahabat. Dan mereka ini adalah orang yang taat. Coba kita lanjutkan sedikit lagi ya. Mereka ini adalah orang yang taat. Kita benar-benar adalah keluarga yang benar-benar sungguh-sungguh, walaupun memang tidak ahli di dalam hal keislaman. Cuman kalau kita adalah orang yang benar-benar taat. Nah, bisa didengar ya. Dia memang bukan ahlinya di dalam Islam, tapi mereka ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh dalam beragama Islam. Ya, orang yang paling taat gitu ya. Tidak ada orang yang lebih taat lagi daripada mereka. Ya, sholat nggak pernah tinggal sahabat ya. Sholat maghrib maksud saya. Karena memang dari kemarin itu, dia sholatnya itu ya sholat maghrib saja. Sholat zuhur, asar, isya, dan subuh itu tinggal terus. Jadi yang nggak pernah tinggal itu ya sholat maghrib. Nanti kita buktikan bahwa yang paling dia ingat itu ya sholat maghrib saja. Ya, di sini pembuktiannya. Coba kita dengarkan di sini ya. Tapi katanya Pak Dodi ini Islam sejak kecil ya, betul Pak? Iya Pak. Nah, tapi karena Pak Dodi sudah cukup lama, saya cuma ingin tahu bagaimana caranya salat hari raya. Caranya saja nggak usah bacaannya. Mungkin kalau bacaannya mungkin Bapak sudah lupa karena sudah cukup lama Bapak meninggalkan Islam. Iya, memang saya sudah meninggalkan Islam sudah cukup lama Pak. Memang 2000. Jadi yang masih saya ingat itu memang sekarang ini kalau kayak sholat id, sholat hari raya memang sudah saya agak lupa. Paling yang saya ingat itu sholat maghrib gitu Pak. Betul
kan yang saya bilang di awal tadi. Jadi dugaan saya benar. Yang nggak pernah tinggal itu ya sholat maghrib. Katanya ya, katanya. Kalaupun dia lakukan. Tapi saya nggak percaya juga sebetulnya dia ini pernah sholat, sahabat ya. Oh, dia bisa usolli niat sholat maghrib. Ya, misionaris ya kan diajarkan. Mereka misionaris ini untuk niat-niat sholat-sholat tertentu ataupun puasa, doa berbuka puasa dan ayat-ayat pendek tertentu. Surat Al-Fatihah ini yang paling familiar bagi mereka ya. Itu mereka sangat hafal, sahabat. Ya, karena memang di dalam pelajaran misionaris itu ini adalah pelajaran wajib. Pelajaran wajib di dalam oten itu atau misionaris ini adalah Al-Fatihah, ayat-ayat pendek misalnya Qul yang 3 itu, kemudian niat sholat, salah satu sholat saja sahabat. Makanya ketika mereka ini ditanya tentang sholat yang lain, nah ini Pak Cabe kan tanyanya sholat hari raya gitu ya, Idul Fitri. Dan dia larinya kemana? Sholat maghrib. Nah, inilah ongok raya itu yang saya bilang ya. Lalu katanya dia ini sudah lupa ya karena sudah lama sekali saya sudah pindah ke Kristen katanya ya sejak tahun 2000. Itu belum lama ongok. Anda ngakunya Islam sejak lahir dan taat keluarganya, beragama Islam, sholat nggak pernah tinggal, puasa nggak pernah tinggal, artinya sholat Idul Fitri itu udah berapa kali Anda lakukan itu. Dan Anda baru murtad 20 tahun yang lalu, karena dia ini kesaksiannya tahun 2020 ini ya, artinya 20 tahun yang lalu sejak tahun 2000 itu. Masa langsung hilang ingatan kayak ODGJ gini? Makanya saya tidak pernah percaya dengan ongok-ongok raya ini, sahabat. Kan langsung tersungkur dia itu ya. Nyungsep. Iya, langsung nyungsep ketika ditanya tentang urutan sholat Idul Fitri atau sholat Id gitu. Tapi kalau untuk menceritakan singkat cerita mereka itu, atau mimpi-mimpi mereka itu, halusinasinya itu, oh lancar jaya. Coba kita dengarkan di sini. Waktu saya umur sekitar 18 tahun, waktu itu saya merantau, saya bermimpi. Jadi waktu itu kalau saudara mungkin pernah hidup di masa tahun 90-an, 99 itu bagaimana ada isu-isu mau kiamat katanya. Jadi waktu itu ada isu-isu begitu. Tapi malam itu saya bermimpi. Mimpi saya itu banyak ular datang kepada saya, kanan kiri muka belakang datang ular gitu ya. Jadi saya pun bingung, kok bisa banyak ular yang datang kepada saya? Wah, mau kemana lah saya ini, saya pikir itu. Tiba-tiba saya melihat pohon, saya memanjat ke atas pohon. Di atas pohon itu pun saya melihat ular begitu banyak dalam mimpi saya ini, siap untuk menerkam saya. Saya pikir saya akan mati. Wah, matilah saya ini. Saya akan diterkam oleh ular ini. Bagaimana ini, saya pikir gitu kan. Lalu dalam hati saya, harus bagaimana ini dalam mimpi saya itu, saya berkata begini, ya Allah, tolong saya, ya Allah. Seakan-akan pertolongan tidak ada gitu. Tidak ada menolong, ya Allah, tolong saya, ya Allah, mati saya dalam mimpi saya itu. Lalu saya nggak tahu lagi, dalam mimpi saya baca juga Al-Fatihah gitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, maliki yaumiddin, saya baca sampai selesai, saudara-saudara. Jadi tapi tidak ada pertolongan. Lalu saya melihat ke atas, saya bilang gini dalam mimpi saya, Tuhan siapapun tolong saya, tolong saya. Tiba-tiba dalam mimpi itu ada tangan panjang mengulurkan tangannya kepada saya dan mengatakan, aku ditolong gitu, aku menolong engkau. Lalu saya diangkat dari pohon itu, dibawa ke atas gitu, saudara. Mukanya tidak nampak, mukanya bersinar, tapi hanya ada sebuah tangan. Ongok raya ini namanya, sahabat. Kalau cerita halusinasi, mimpi singkat cerita begini itu lancar jaya, tiada hambatan ya. Kecepatannya bisa 120 km per jam. Tapi ketika ditanya tentang keislamannya, itu kecepatannya langsung 0 gitu. Otaknya langsung error gitu ya sahabat. Tapi kalau halusinasi begini, oh itu berbagai macam cerita bisa mereka sampaikan gitu ya. Dan Oten percaya. Mereka lebih percaya halusinasi, mimpi begini daripada pembuktian dia. Makanya mereka itu sangat kesal kali kalau kita bertanya tentang kesaksian mereka atau tentang keislaman mereka. Tapi ketika mereka menyampaikan halusinasi, mereka bahagia. Memang umat-umat halu semua. Mereka suka cerita-cerita yang halu ini. Jadi kemarin itu sahabat, dia itu murtadnya karena 3 permintaan ya, yang dikabulkan oleh Tuhannya Oten. Yang pertama, sepatu dewasa yang ada lampunya. Yang kedua, baju yang begitu banyak dan dia diberikan 1 bal ya sahabat. Dan yang ketiga, minta sepeda. Itu yang membuat dia itu murtad kemarin. Tapi di kesaksian dia dincopapin-copi ini ternyata karena mimpi sahabat. Mimpi dia ini mau dipatok ular. Dan dia berdoa kepada Allah. Ya Allah tolong saya.
Lalu dia langsung saja menyimpulkan tidak ada pertolongan. Tiba-tiba ucapannya berubah. Tuhan siapapun tolong saya. Nah kalau sudah berucap begitu, Tuhan Oten langsung nongol. Yang nongol tangannya ya. Dan mengangkat si ongok raya ini ke atas. Dan itulah yang menyebabkan dia itu murtad. Beda cerita lagi gitu. Jadi dia ini murtadnya berapa kali. Ya, udah 2 tempat kesaksian dia, 2 pula yang membuat dia itu murtad gitu sahabat ya. Nanti kita tunggu lagi lah ya, kesaksian dia yang ketiga. Nah itu dia ya sahabat, video dia yang super duper ongok itu yang tipu-tipunya tuh terbongkar ya, kita bongkar dan ketahuan dia itu memang tukang tipu-tipu gitu. Nah ternyata dia reaction sahabat. Nah saya sangat berharap sekali dia betul-betul membantah video kita itu ya. Bantahan kita itu dibantah lagi dengan data dan fakta bahwa dia itu tidak seongok yang kita kira. Nah ternyata apa isinya? Coba kita dengarkan. Satria Tujuh Langit, woi Longor kapan mulai? Tuh Bamtri lagi nungguin tuh. Sabar Pak Bos, sabar saudaraku ya. Saya pun baru sampai nih. Ini masih basah-basah tangan saya baru mandi. Iya, saya akan menanggapi channel ini. Ternyata ada yang ngechat dah ya sahabat. Woi Longor, kapan lu mulai itu Bamtri dah nungguin lu gitu. Jadi ada subscriber kita juga Satria Tujuh Langit. Itu YouTuber juga itu ya sahabat. Silahkan antum subscribe, kunjungi channel beliau. Itu juga pembela Islam. Itu juga channel Kristolog Muslim. Jadi katanya, hey Longor, kapan lu mulai itu Bamtri dan nungguin. Iya ya. Kita sangat menunggu apa yang mau menjadi bantahan daripada ongok raya ini. Nah, dia kan akan mengomentari channel ini gitu ya. Coba kita dengarkan lagi. Bamtri itu siapa sih? Bamtri. Nggak tahu saya saudaraku siapa. Toe Bamtri. Aduh, ongok ya. Dia pura-pura nggak tahu Bamtri, sahabat. Siapa itu Bamtri? Padahal kan dia pasang thumbnailnya kita. Pura-pura nggak tahu pura si ongok raya ini. Memang kalau kita nonton para ongok raya ini siap-siap saja ketawa ongok, sahabat. Coba lanjutkan ya. Jadi foto ini mengatakan bahwa saya akan dipenjarakan. Kata foto ini. Ya memang saudaraku yang terkasih ya. Kesaksian kita pasti membuat mereka panas. Mereka pasti punya emosi, punya kemarahan untuk memenjarakan setiap orang yang bersaksi, khususnya para murtadin. Kita melihat di channel Bapak Yusuf Manubulu itu hampir semua itu video mereka giring-giring untuk dipenjarakan. Begini, ada suatu kebanggaan apabila para murtad ini mereka berhasil penjarakan. Ada bangga lah. Makanya jangan heran kalau mereka ketika mereaksi kesaksian para murtadin pasti mereka katakan, wah ini penjarakan ini. Nah, begitu berhasil dipenjarakan, pasti mereka berkata, alhamdulillah, akhirnya berhasil orang itu dipenjarakan. Ya, takbir, Allahu Akbar, kata mereka. Nah jadi ongok raya ini menuduh kita itu tukang lapor ya. Yang mau memenjarakan semua orang. Nah inilah komentar ongok itu sahabat. Semua kita katanya. Kita di sini dia membawa Kristen sahabat. Padahal masih banyak umat Kristen yang tidak seperti dia. Masih sangat banyak umat Kristen itu yang tidak suka mengganggu umat Islam. Tapi dia apa yang dia lakukan? Menghina Islam, berbohong, menyampaikan berita bohong, itu yang kita laporkan. Sebetulnya itu tidak perlu kita laporkan itu, karena itu kan delik umum ya, delik biasa. Artinya nih orang ongok raya seketika bisa ditangkap oleh polisi tanpa dilaporkan sahabat, karena sudah menyebarkan berita bohong. Dari video yang kita reaksi itu kan dia tidak bisa bantah bahwa dia telah melakukan pembohongan publik. Ngaku Islam taat, tapi nggak tahu tentang ajaran Islam. Kan ongok namanya itu sahabat. Perilaku yang seperti ini yang kita laporkan. Jadi Anda tidak hanya merugikan Islam, tapi juga sudah mencoreng nama kekristenan. Karena membawa-bawa nama Kristen. Nah sahabat, video dia yang 1 jam 47 menit ini, itu tidak ada satupun bantahan terhadap
video dia yang kita reaksi. Dia hanya memelas, bahkan memframing umat Islam itu suka lapor. Jadi ini Ongo ini maunya dia berlaku semau dia, lalu dibiarkan begitu saja. Ya nggak bisa lah, negara Indonesia ini negara hukum, Ongo. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Ya nggak bisa semau gue di negara hukum ini. Lu kalau berkata, lu harus pertanggungjawabkan. Kalau sudah berbohong, ya ada pasal yang Anda langgar. Menyebarkan berita bohong, hoax. Dia tidak membantah satupun videonya itu, sahabat. Bahkan si Ongo Raya ini hanya menyampaikan pesan-pesan terakhirnya. Kayak udah mau mati aja nih Ongo ya. Coba lanjutkan. Makanya kalau kita bersaksi itu, makanya harus siap-siap di apa namanya, digiring-giring mereka untuk dipenjarakan. Nah, seperti yang saya katakan di beberapa video saya ya, kalau suatu saat pun mereka berhasil penjarakan saya, saudara jangan bersedih gitu. Nah, jangan apa namanya, merasa belas kasihan kepada saya. Nah, saya udah katakan berkali-kali, kalau suatu saat mereka berhasil memenjarakan saya, goreng terus tentang saya, goreng, bikin judul-judul yang bombastis. Nah itu pesan-pesan terakhirnya, sahabat. Kalau dia ini nanti ditangkap karena ulah dia yang sudah berbohong di depan publik dan juga suka sekali memfitnah umat Islam dan agama Islam. Jadi dia berpesan jangan bersedih hati. Goreng saja terus, buat judul-judul yang bombastis. Nah, itu dia sendiri yang ngomong ya. Artinya dia mengakui segala kesalahannya itu. Tapi nggak mau minta maaf. Dia tidak bisa membantah video dia yang berbohong itu. Makanya dia hanya berpesan kalau dia nanti ketangkap karena ulahnya itu yang sudah membohongi umat, maka Anda tidak perlu hibah hati, sedih hati, goreng saja terus dia. Ingat itu ya Oten ya. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.